Tahun 70, Led Zeppelin baru aja ngerilis album ketiga mereka, Led Zeppelin 3. Album ini sebenarnya sukses di chart, tapi kritikus musik nggak terlalu suka. Mereka bilang kalau Led Zeppelin udah kehabisan ide, terlalu lembek, gak sekeras dua album sebelumnya. Buat band yang lagi ada di puncak popularitas, ini adalah sebuah tamparan yang cukup keras, terutama buat satu orang nih, Jimmy Page. Jimmy ini sebenarnya bukan cuma seorang gitaris, tapi dia juga seorang produser. Dia adalah otak di balik sound Led Zeppelin secara keseluruhan. Dan pastinya dia nggak terima. Dia bilang, setelah semua yang udah kita capai, pers masih aja nyebut kita cuma hype, katanya. Jadi dia mikir nih, gimana caranya ngasih pelajaran ke media tanpa bilang sepatah kata pun. Dan jawabannya cukup ekstrim. Album keempat mereka dirilis tanpa judul. Gak ada nama band di cover, gak ada judul album, dan gak ada nomor katalog di sisi piringan vinilnya. Intinya, kosong. Jimmy Page juga bilang, nama, judul, dan hal-hal kayak gitu gak ada artinya. Dan ya, ini bisa kita bayangin. Sebagai seorang musisi yang baru aja dikritik habis-habisan, solusinya malah bikin dirinya makin anonim. Dan kedengarannya juga gila kan? Tapi reaksi label mereka waktu itu, Atlantic Records, berbeda, jauh berbeda dari apa yang mereka harapin. Bahkan menurut infonya, ada agen pers yang langsung ngingetin nih ke Jimmy Page. Dia bilang kalau ini sama aja dengan bunuh diri. Tapi Jimmy tetap keras kepala. Bahkan dia dan bandnya sengaja nahan master rekaman album itu. Gak dikasihin ke Atlantic Records. Sampai mereka setuju buat ngerilis album ini tanpa judul. Bayangin tekanannya. Label sebesar Atlantic harus tunduk sama band yang lagi naik daun. Tapi ternyata keputusan gila ini malah jadi strategi marketing paling jenius. Karena ya kayaknya sesuatu itu makin dirahasiain, orang makin pengen tahu. Dan sampai sekarang, album ini dikenal dengan banyak nama. Mulai dari Led Zeppelin 4, Four Symbols, bahkan Zoso. Padahal secara teknis, album ini emang nggak punya judul. Tapi tunggu dulu nih, kalau album ini nggak punya judul, dari mana orang bisa tahu kalau album ini punyanya Led Zeppelin? Nah, di sini nih, bagian paling menariknya. Page punya solusi lain, bukan nama, tapi simbol. Oke, jadi gimana caranya Jimmy Page nutupin kekosongan di cover album ini? Dia punya ide, bukan nama band, bukan judul, tapi simbol. Awalnya, Jimmy Page cuman kepikiran satu simbol nih, buat keseluruhan band. Tapi karena ini album keempat, dan ada 4 personil, idenya berubah. Setiap orang harus milih simbolnya sendiri. Robert Plant, sang vokalis, ngejelasin gimana prosesnya waktu itu. Katanya masing-masing kita dikasih waktu buat mikirin dan milih sendiri. Bisa state of mind, bisa opini, atau apapun yang menurut mereka, intinya mereka yakin mau pakai itu. Dan setelahnya, mereka balik lagi dan nunjukin simbol masing-masing. Dari 4 simbol itu, 2 diantaranya diambil dari buku referensi simbol-simbol kuno. Judulnya Book of Signs, karya Rudolf Koch. Tapi 2 simbol lagi gak diambil dari manapun. 2 orang ini bikin simbolnya sendiri dari nol. Dan 2 orang inilah yang bikin topik ini jadi makin menarik buat dibahas. Karena salah satunya adalah Jimmy Page. Dan simbol yang dia buat sampai sekarang masih jadi misteri. Oke, sekarang kita masuk ke simbol yang paling bikin orang penasaran. Punyanya Jimmy Page. Jujur aja, bentuknya aneh. Bener nggak? Kelihatannya kayak susunan huruf, Zoso. Dan orang-orang yang nggak tahu pastinya nyebut simbol ini ya dengan tulisan atau huruf-huruf yang ada di situ, Zoso. Bahkan sampai sekarang banyak yang nyebut album ini ya album Zoso. Tapi Jimmy Page sendiri bilang kalau itu salah. Katanya banyak orang yang ngira kalau ini kata Zoso. Itu sayang banget. Karena ini sama sekali bukan kata. Ini adalah sesuatu yang lain. Tapi apa? Kan gitu. Makin penasaran kan? Oke, lanjut. Cuman ya, sampai hari ini Jimmy Page sendiri nggak pernah ngejelasin hal ini secara terbuka. Tapi ada satu teori yang paling banyak dipercaya. Simbol ini diduga berasal dari sebuah buku alkemi dari tahun 1557, karya Gerolamo Cardano. Di buku itu, simbol ini dikaitin sama Saturnus. Kenapa Saturnus? Karena Saturnus adalah planet penguasa zodiak Capricorn, dan Capricorn adalah zodiaknya Jimmy Page. Jadi banyak yang percaya kalau simbol ini adalah representasi Jimmy Page lewat astrologi. Tapi ini Led Zeppelin. Gak ada yang sesederhana itu. Karena di sisi lain, ada teori yang lebih liar.
Beberapa orang ngebagi simbol ini jadi dua bagian. Huruf Z dianggap sebagai representasi Capricorn, sementara Oso katanya berbau satanis. Ada yang bilang kalau itu adalah representasi dari 666. Apakah ini benar? Ya, nggak ada yang bisa mastiin tepinya. Tapi, yang bikin teori ini terus hidup adalah karena Jimmy Page sendiri nggak pernah ngebantah ini secara terang-terangan. Dan ada satu momen nih, yang bikin misteri ini makin dalam. Robert Plant pernah ngaku kalau Jimmy Page pernah cerita ke dia soal simbol ini. Cuman sekali sih. Jadi waktu itu katanya tiba-tiba Jimmy Page ini narik Robert Plant nih. Terus dia bilang, oke, gue bakal ceritain arti simbol ini, cuman kali ini aja. Dan gue gak bakal ngulangin lagi setelah ini, katanya gitu. Dan percaya atau enggak, Robert Plant malah lupa. Ngapain kita capek-capek ngomongin ini dari tadi? Terus katanya nih, ada satu momen lucu soal ini. Pada tahun 1994, di sebuah acara TV, bareng Robert Plant, ada penonton yang tiba-tiba teriak, katanya, Jimmy, simbol lo artinya apa sih? Gitu loh. Atau, Jimmy, simbol lo artinya apa? Tapi sayangnya lagi-lagi Jimmy Page nggak bisa ngejawab hal ini. Dia cuma bilang, gue makan pisang. Cuman itu doang. Dan sampai sekarang, itulah jawaban paling resmi yang pernah keluar dari mulut Jimmy Page soal simbolnya sendiri. Oke, simbol Zoso emang misterius. Tapi, kalau kita mau ngerti kenapa orang gampang banget nuduh kalau Jimmy Page ini main sihir, kita harus lihat dulu nih, siapa Jimmy Page di luar musik. Karena ternyata, Jimmy emang punya ketertarikan serius soal dunia okultisme. Bukan cuma hobi sambilan, tapi Jimmy Page ini levelnya udah kolektor. Dia ngumpulin buku-buku soal alkemi, astrologi, sampai demonologi. Dan koleksinya banyak banget. Bahkan di tahun 70-an, Jimmy Page sampai punya toko buku sendiri di London. Namanya Equinox, yang khusus ngejual buku-buku okultisme. Terus ini, nama tokonya aja diambil dari judul jurnal miliknya Aleister Crowley. Pasti pada tahu ya, siapa Aleister Crowley? Dan Jimmy Page sendiri selalu dihubung-hubungin sama sosok ini. Dan buat yang belum tahu, Crowley ini adalah seorang okultis asal Inggris yang hidup di awal abad ke-20. Dia sempat mendirikan sebuah ajaran sendiri, namanya Telema. Dan Crowley menyebut dirinya sendiri sebagai manusia paling jahat di dunia. Dan Jimmy Page ngefans berat sama orang ini. Bahkan, saking ngefans-nya, di tahun 73, Jimmy Page sempat beli satu rumah. Dan ini bukan rumah biasa, tapi rumah yang dulunya milik Aleister Crowley. Namanya Boleskine House. Lokasinya di Skotlandia, dekat Loch Ness. Dan katanya rumah ini berhantu. Dan Jimmy sendiri pernah klarifikasi soal ini. Katanya ada 2 atau 3 pemilik sebelum Crowley pindah ke situ, kata Page. Rumah itu dulunya adalah sebuah gereja yang kebakar. Terus ini, dan sama jemaatnya yang juga masih di dalam. Terus dia bilang lagi, hal-hal aneh yang terjadi di dalam rumah itu nggak ada hubungannya sama Aleister Crowley. Energi buruknya udah ada di situ duluan, katanya. Terus katanya lagi, bahkan ada orang yang dipenggal di situ. Dan kadang-kadang lo bisa denger tuh suara kepalanya ngegelinding. Anjir, seru banget bro. Dan pastinya obsesi Jimmy Page ke Aleister Crowley ini bikin rumor-rumor semakin liar. Salah satunya soal David Bowie. Apalagi nih, katanya David Bowie ini pernah ketemu sama Jimmy Page dan dia pulang dengan keadaan takut. Waktu itu David Bowie ini percaya kalau Jimmy Page ini nyoba buat nyantet dia. Gimana? Bener nggak nih? Terus juga ada cerita lain nih. Robert Plant, sang vokalis, yang katanya sempet gak nyaman nih sama ketertarikan Jimmy Page ini. Soalnya, Robert Plant ini lebih ke arah hippie, bukan tipe yang main-main sama hal-hal kayak gini. Tapi, di satu sisi, Jimmy Page sendiri selalu ngebantah kalau dia adalah seorang satanis. Katanya, saya gak terlalu suka ngomongin soal keyakinan pribadi saya waktu diwawancara di Rolling Stone. Saya gak tertarik nge-influence orang lain ke apa yang saya suka. Kalau orang mau cari tahu sendiri, ya cari sendiri, katanya gitu. Tapi ada yang menarik nih di sini. Sepanjang karirnya, Jimmy Page ini seolah-olah nggak mau buru-buru nih menyanggah soal ini, alias ngasih counter gitu. Apakah karena dia emang seorang okultisme, atau dia emang sengaja diem? Karena kayaknya ini lumayan bagus nih buat citra bandnya. Dan sampai sekarang nggak ada yang tahu jawaban pastinya. Dan inilah yang bikin nama Jimmy Page selalu nempel sama bayang-bayang dunia gelap. Sengaja atau bukan? Ya, yuk kita diskusi di kolom komentar.
Setelah dua simbol yang paling kontroversial, sekarang kita masuk ke simbol yang jauh lebih tenang. Punyanya John Paul Jones, basis sekaligus multi-instrumentalis di band ini. Bentuknya satu lingkaran, dengan satu lengkungan yang saling ketemu di tengah. Dan simbol ini juga beda sama Jimmy. John gak bikin simbol ini dari nol, dia ngambil langsung dari buku referensi. Book of Signs, karya Rudolf Koch, atau Koch, ya, mohon maaf kalau salah. Dan uniknya, justru bukan John sendiri yang ngejelasin arti simbolnya. Justru Jimmy yang buka suara soal ini. Katanya, simbol ini melambangkan orang yang punya kepercayaan diri, sekaligus kompetensi, kata Jimmy Page. Boleh dibilang cocok banget lah sama reputasi Jones Paul John di band ini. Dari keempat personil Led Zeppelin, Jones memang dikenal lebih tenang, paling jarang bikin drama. Dia dateng terus main musik dengan sangat presisi, terus pulang. Gak banyak ribut soal mistisme, kayak Jimmy Page. Tapi tetap, ada sisi menarik dari simbol ini. Bentuk yang Jones pilih disebut triquetra. Dan triquetra ini juga muncul di buku-buku lain. Salah satunya buku yang ngebahas soal Rosicrucian. Apa ini? Ini adalah kelompok religius okultis dari Eropa yang juga pernah menarik perhatian Aleister Crowley. Jadi ya, walaupun Jones nggak terang-terangan main di dunia okultisme kayak Page, simbol yang dia pilih tetap punya jejak ke arah yang sama. Atau mungkin cuman kebetulan buku referensinya penuh dengan simbol-simbol kuno ini. Atau mungkin di album ini nggak ada simbol yang bener-bener polos. Oke, sekarang kita masuk ke simbol punyanya vokalis nih, Robert Plant. Bentuknya bulu di dalam sebuah lingkaran. Dari 4 simbol di album ini, kelihatannya simbol Robert Plant ini yang kelihatannya paling ramah nih. Nggak seserem simbolnya Jimmy Page, dan nggak sesimpel simbolnya Paul Jones. Tapi, soal asal-usulnya, ini yang bikin orang geleng-geleng kepala. Kenapa lagi nih? Robert Plant juga pernah cerita sendiri soal simbolnya. Katanya simbol gue diambil dari simbol-simbol sakral peradaban yang disebut Mu, kata Plant. Yang katanya ada 15.000 tahun yang lalu, sebagai bagian dari benua yang udah hilang. Wah, gue kalau udah kepikiran ini rada merinding nih. Benua yang hilang? Iya, lagi-lagi Robert Plant ngambil referensi ini dari sebuah buku seorang okultisme bernama James Churchward. Sekali lagi, maaf kalau salah. Churchward percaya kalau ada peradaban kuno yang disebut Mu, yang tenggelam, mirip kayak mitos Atlantis. Dan Robert Plant juga nambahin lagi, simbolnya punya makna yang lebih dalam. Tapi sayangnya dia milih buat nggak ngejelasin secara detail. Ya, sekali lagi, ngegantung. Dia cuma bilang orang-orang bisa cari tahu sendiri kalau emang beneran penasaran. Ya, nambah tugas lagi nih. Nah, dari sini banyak yang mulai nyari benang merahnya sendiri. Salah satu teori paling populer ngaitin simbol Robert Plant ke Dewi Ma'at. Ma'at ini dewi dari Mesir kuno, dewi kebenaran, keadilan, dan keseimbangan. Dalam mitologi Mesir, bulu Ma'at dipakai buat nimbang jiwa orang yang udah meninggal. Intinya, kalau jiwanya lebih berat daripada bulu, berarti dia berdosa. Kira-kira cocok nggak nih sama Plant? Mungkin sebagiannya iya. Karena Plant adalah penulis lirik utama di Led Zeppelin, jadi bulu di simbolnya bisa juga ditafsirin sebagai representasi sebuah pena. Alat dia buat sebagai penimbang kata-kata yang dia tulis. Terus ini nih, yang menarik lagi. Dari keempat personil Led Zeppelin, Plant ini boleh dianggap paling nggak nyaman lah sama kegiatan-kegiatan okultismenya Jimmy Page. Lah, terus kenapa simbol dia sendiri juga diambil dari sumber yang sama berbau mistis? Dan mungkin jawabannya cukup simpel. Di era itu, ketertarikan ke hal-hal spiritual dan esoterik emang lagi ngetren di kalangan musisi rock. Boleh dibilang bukan cuman Page yang kena demam ini, tapi tetap aja ironis. Personil yang katanya paling waras soal mistisme, ternyata simbolnya sendiri nyangkut ke peradaban yang hilang dan dewi penimbang jiwa. Ya, suka-suka dia lah. Oke, sekarang kita masuk ke simbol yang paling manusiawi nih di antara semua simbol ini. Siapa lagi kalau bukan simbol punyanya John Bonham, drummer band ini. Ya, bentuknya 3 lingkaran yang saling bertautan satu sama lain, dan makna resminya udah dikonfirmasi langsung sama anaknya John Bonham, Jason. Simbol ini melambangkan ayah, ibu, dan anak. Ya, intinya keluarga lah. Manis kan?
Tapi ada cerita lain nih soal asal-usul simbol ini. Dan sebenarnya ceritanya juga jauh lebih simpel dari apa yang kita pikir. Semua orang tahulah kalau John Bonham ini adalah seorang peminum berat. Jadi suatu hari dia lagi nongkrong nih sambil minum bir. Botolnya ditaruh di atas meja dan tetesan birnya ngebentuk 3 lingkaran yang saling bertautan. Wah, ini simpel banget nih. Terus dari situlah katanya John Bonham ini terinspirasi. Jadi ya simbol keluarga ini lahir dari tetesan bir yang kebetulan waktu itu juga ditaruh sama John Bonham di atas meja. Gitu kira-kira. Lucu emang. Tapi ternyata ini belum semuanya. Oke, sekarang kita coba perhatiin lagi deh bentuk simbolnya. 3 lingkaran bertautan yang juga disebut Borromean Rings. Dan ternyata bentuk yang sama persis adalah logo dari perusahaan senjata asal Jerman. Namanya Krupp, perusahaan yang bikin senjata, baja, dan amunisi. Terus ini, masih ada lagi nih. Kalau simbol ini dibalik, simbol ini juga sama persis kayak logonya sebuah perusahaan bir yang bernama Valentine atau Valentine. Ya itulah. Mungkin ini cuman kebetulan doang ya. Apalagi simbol-simbol kuno kayak Borromean Rings ini sering muncul di banyak budaya dan konteks. Tapi buat fans Led Zeppelin, ini jadi salah satu inside joke yang paling legendaris. Oke, sampai di sini kita udah bahas nih keempat simbol punyanya para personil Led Zeppelin ini. Tapi ternyata ada satu simbol lagi nih yang sering luput dari perhatian. Simbol ini bukan punya member band memang, tapi punya seorang vokalis tamu di album ini. Namanya Sandy Denny. Sandy ini adalah seorang penyanyi folk asal Inggris. Dia diundang buat ngisi salah satu lagu, The Battle of Evermore. Dan lagu ini boleh dibilang termasuk lagu yang cukup unik lah di album ini. Karena di situ Robert Plant nyanyi duet bareng seorang penyanyi perempuan. Terus kontribusi Sandy ini dianggap penting banget sama band. Sampai-sampai dia dibikinin satu simbol khusus. Bentuknya 3 segitiga sama sisi yang nyambung di satu titik. Dan simbol ini juga diambil dari buku yang sama, Book of Sign, karya Rudolf Koch. Terus menurut bukunya, simbol ini representasi kuno dari konsep Godhead, ketuhanan. Terus fungsi simbolnya di album mirip kayak tanda bintang kecil di kredit lagu. Cara yang elegan sebenarnya, ngasih penghormatan tanpa keluar dari konsep anonim total yang udah mereka bangun buat keseluruhan album ini. Tapi sayangnya ya banyak banget fans yang nggak tahu soal ini. Kebanyakan orang ya termasuk saya sendiri ya cuman fokus ke 4 simbol yang ada di situ. Dan pastinya juga nggak ada yang nyangka ya kalau sebenarnya ada simbol tersembunyi di dalam situ. Jadi boleh dibilang simbol di dalam album ini sebenarnya ada 5, bukan 4. Oke, sebelum kita tutup nih, ada satu fakta gila nih soal lagu Stairway to Heaven. Ya, pastinya semua orang kayaknya udah pada tahu ya cerita-cerita mistis yang terjadi pada saat lagu ini dibikin. Tapi kali ini kita nggak bakal bahas ke sana. Mungkin jarang yang tahu, lagu ini bahkan sampai dibawa ke sidang resmi pemerintah waktu itu. Di tahun 82 di California. Intinya ini bukan cuma debat di TV atau radio doang. Ini sidang resmi di depan Dewan Legislatif Negara Bagian. Jadi gini, waktu itu mereka beneran muter terbalik lagu ini di tengah ruang sidang. Dan ada seseorang yang bernama William Yarrell. William ini adalah seorang peneliti neuroscience. Dia bilang kalau otak manusia bisa nangkep pesan tersembunyi secara bawah sadar. Bahkan ada anggota dewan yang sampai ngajuin rancangan undang-undang. Isinya mewajibkan label ngasih peringatan kalau di album ini ada unsur backmasking-nya. Tapi di satu sisi, reaksi label rekaman mereka, Swan Song waktu itu lebih santai. Mereka bilang, turntable kami cuma bisa muter satu arah, ke depan, nggak bisa diputer ke belakang, gitu kira-kira. Dan Jimmy Page sendiri baru komentar soal ini berpuluh-puluh tahun kemudian, di sebuah acara yang bernama Oxford Union, di tahun 2017. Dia ngebandingin kontroversi ini sama konspirasi dari The Beatles, Paul is Dead. Katanya, kalau lu muter rekaman ini kebalik, emang ada sesuatu yang kedengarannya kayak Paul is Dead. Tapi itu bukan berarti ada pesan langsung di situ. Jadi ya, gara-gara satu lagu rock, pemerintah negara bagian Amerika sampai turun tangan nih. Waduh. So, oke, sekarang mari kita tarik nih benang merahnya. 4 simbol di album ini plus 1 simbol punyanya Sandy Denny. Intinya semuanya nggak pernah dijelasin secara resmi sama yang punya. Jimmy Page sendiri sampai sekarang masih ngebawa rahasia tuh tentang tulisan Zoso yang dia pakai. Terus sementara itu simbol Jones dan Bonham ya punya arti yang lebih gampang dimengerti lah, alias lebih jelas. Tapi ya tetap nyangkut ke jejak-jejak okultisme. Sementara Robert Plant ya sebagaimana yang udah kita jelasin di atas, ujung-ujungnya sama-sama juga.
Dan sebenarnya semua ini tujuannya cuman buat sebuah album dari sebuah keputusan ekstrim oleh Jimmy Page. Terus ini, kalaupun waktu itu Jimmy Page ngejelasin satu-satu tentang simbol ini, apakah album ini bakal se-ikonik kayak sekarang? Bisa jadi iya, bisa jadi juga enggak. Ya cuman materi-materinya juga bagus-bagus sih. Ya benar nggak? Tapi yang pasti, misteri yang nggak pernah dijelasin ini malah bikin Led Zeppelin masih jadi bahan omongan. Bahkan 50 tahun setelahnya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah simbol-simbol ini murni ekspresi seni? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di belakangnya? So, jadi kayaknya segitu dulu video kali ini dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Al pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.